Dari sisi orang lah, misalkan bunda lagi jatuh cinta nih. Iya. Terus Nazif ngeliat dari luarnya bunda kan, bunda kenapa sih itu lagi yang diobrolin, atau apa namanya, jadi prioritasnya bunda tuh kok, misalnya bunda lagi jatuh cinta sama handphone nih, bolak-balik bunda bolak-balik apa pegangnya handphone, bolak-balik aku lagi ngomong nih bun, tapi bunda scroll aja di depan layar handphone. Itu namanya kayak gitu, bisa dibilang nggak sih bunda lagi lebih jatuh cinta ke handphone ketimbang jatuh cinta ngedengerin cerita Nazif gitu nggak? Kalau dulu bunda pas lagi suka banget itu, bunda sukanya di dalam hati, diam-diam, maksudnya kayak aku suka atau kan. Jatuh cinta yang pernah Nazif rasa, yang pernah Nazif hadepin itu, yang paling membuat konflik di dalam diri Nazif, yang paling bingung, aduh aku mesti gimana sih, aku tuh terus-terusan kepikiran misalkan gitu. Paling kepikiran mungkin pas, tapi kalau sebutin ntar orang misalnya bisa tahu dong. Dan nggak apa-apa loh sharing sama orang tua itu, sharing apa yang dia rasa, apa yang dia bingungin. Kalau kita bisa jatuh cinta ke orang lain, harusnya kita juga bisa cinta sama diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi di program Aku Bareng Bunda. Oke. Jadi sekarang kalau Bunda pengen ngobrol yang kadang-kadang suka jadi sensitif sih kalau emang kita nggak terbiasa ngobrol ya. Iya. Kalau ketemu kata-kata cinta, kalau dari Nazif, cinta itu kayak gimana? Bukan apa Bunda nanya, tapi kayak gimana? Kayak gimana sih kalau lagi cinta? Kayak gimana sih kalau lagi cinta? Susah dijelasin dengan kata-kata, karena menurut aku ya, cinta tuh pas kita mulai suka, tiba-tiba suka kayak salah satunya gitu, atau kayak kepikiran gitu untuk berapa lama. Kadang kalau mau nggak kepikiran rada susah gitu. Kalau menurut gue gimana ya, udah pernah ngejalanin? Kalau kita cinta, biasanya otak kita sama hati kita pasti prioritas mikirinnya si objek yang kita cinta gitu kan. Ya. Mau itu ke barang, mau itu ke makhluk, ya kepikiran terus intinya. Kepikiran terus. Cuma dari sisi orang lah, misalkan bunda lagi jatuh cinta nih. Iya. Terus Nazif ngeliat dari luarnya bunda kan, bunda kenapa sih itu lagi yang diobrolin, atau apa namanya, jadi prioritasnya bunda tuh kok, misalnya bunda lagi jatuh cinta sama handphone nih, bolak-balik bunda bolak-balik apa pegangnya handphone, bolak-balik aku lagi ngomong nih bun, tapi bunda scroll aja di depan layar handphone. Itu namanya kayak gitu, bisa dibilang nggak sih bunda lagi lebih jatuh cinta ke handphone ketimbang jatuh cinta ngedengerin cerita Nazif gitu nggak? Kalau menurut Nazif bisa ya. Bisa ya. Tapi itu bukannya lebih ke menggeser prioritas, bukan cinta. Bukan cinta, menggeser prioritas itu kalau menurut bunda karena dia jatuh cinta, jadi dia memprioritaskan pikirannya dia kepada yang dia jatuhin cintanya. Apa enggak, apa iya? Bingung juga sih. Cuma memang. Tapi kalau bener kayak gitu berarti semuanya berawal dari cinta. Dari rasa ya. Dari rasa. Soalnya kan iya sih, kita mau ngelakuin apa aja berawal dari rasa suka. Kita seneng ngelakuinnya, lama-lama, maksudnya kita suka ngelakuinnya walaupun itu bakalan lama ngabisin waktu, bakalan cepat ataupun lama kayak gara-gara rasa suka juga ya nggak sih? Iya. Kalau gitu sih, ya kalau itu sih pemikirannya bunda ya kan. Bunda juga nggak belajar banyak tentang hal-hal seperti itu. Cuma kadang yang menjalaninya, yang sedang jatuh cinta itu kadang suka nggak sadar. Jadi pada saat diingetin sama orang sekitar, adalah defense-nya. Enggak kok, aku ini aja kok gitu. Tapi kan dengan dia defense, jadi kelihatan bahwa dia sedang terlingkupi sama emosi rasanya dia gitu kan. Kalau dulu bunda pas lagi suka banget itu, bunda sukanya di dalam hati, diam-diam, maksudnya kayak aku suka atau kan.
Bunda tipe yang tidak mengungkapkan tapi mungkin kelihatan ya dari pihak luar. Pernah tuh Kok bisa ketahuan kan katanya nggak ngungkapin. bahasa tubuh atau tatapan mata itu Oh, iya, bisa iya. kelihatan ya Iya, kan. iya. Cuma terus Bunda juga sedikit cerita, jadi yang dulu nggak kayaknya Bunda juga nggak cerita ke siapa-siapa sih. Pernah ada rasa ini ke makhluk ya, ada rasa terus tapi ya karena modelnya Bunda nggak ngomong, nggak apalagi langsung ke orangnya gitu kan, tapi mungkin juga kadang nggak bisa terkontrol pada saat papasan ketemu terus tatap-tatapan Jadi kan salah gitu, tingkah salah gitu. Salah salah tingkah bukan sih? tingkahnya. Kalau Bunda nggak salah tingkah tapi berasa mata ketemu matanya itu jadi bisa ngobrol. Pernah nggak sih kayak gitu? Mungkin pernah tapi nggak tahu kapan. Tapi terus kalau ditanya ngobrolnya apa gitu nggak tahu, Ya cuma nggak tahu jadi tapi ada kayak arti sendiri gitu. betul ya gitu. Itu juga Kayak jadi kenangan seolah-olah tersendiri. mata itu kayak bilang halo apa kabar Iya, gitu. pada segitu. Padahal Ya, mungkin padahal cuma lihat-lihatan doang dan sih. mungkin yang tahu percakapan itu cuma kita dan berdua. orang itu. Iya. Gitu. Itu mungkin apa namanya ya? Cinta tadi gitu ya. Iya, mungkin ya gitu kan. Tapi kalau kayak gitu kan berarti sama-sama ada rasa yang kita sama-sama nggak tahu ya, tapi matanya Atau mungkin kata-kata sebenarnya puitis cuma salah matanya satu nggak tahu. salah satu orang itu tersebut kan ada dua orang nih. Jangan-jangan yang ngerasa ada percakapan di antara mata tersebut cuma salah satu kita sama Bundanya doang. Mungkin juga, tapi kalau kayak gitu kalau dia otaknya Bunas yang cetek-cetek ini, kalau misalkan emang salah satu pihak aja berarti matanya nggak tertaut, nggak saling ngobrol, dia jalan aja terus kan. Iya juga ya. Dia tidak terhenti dan tatapin balik gitu kan. Iya, tapi kan tatapan balik itu bisa jadi tatapan yang apaan sih loh gitu kan. Ada juga yang kenapa seolah-olah ngomongnya kayak gitu di matanya. Jadi cerita tentang cinta. Kalau ngomongin tentang cinta, aku jadi keinget satu lagu tau Bun. Apa tuh? Arti cinta yang sesungguh. Arti cinta yang sesungguhnya. Jadi yang sesungguhnya arti cinta tuh sebenarnya nggak kenapa-napa kan kita jatuh cinta. Tapi kalau aku ngeliat-ngeliat juga ya, maksudnya lagu-lagu itu tentang cinta dan film tentang cinta itu kenapa merujuknya ke orang gitu, cinta ke orang. Kenapa ya? Padahal kan yang ngasih cinta bukan untuk itu orang, yang menghadirkan rasa cinta di kita pasti kan tetap si sang kuasa ini kan. Kayak maksudnya kata cinta ini kan pasti punya banyak makna kayak setiap kata-kata yang lain gitu. Iya. Dan kenapa selalu merujuknya ke sini lagi gitu loh. Kenapa? Selalu diputarnya ke situ padahal kan banyak banget gitu loh Iya. maknanya. Tapi ya udah apa sih. Tapi ya semuanya kalau teoritisnya kan cinta tertinggi ya cinta kepada yang pencipta, karena kan dia juga lagi yang ngatur kalau bahwa kita bisa cinta ke orang tuh pengennya bisa cinta balik ke kita kan juga si penguasa ini, Iya. penguasa hati. Keren. Tapi kalau lu pas tiba mulai rasa kayak gitu ada kepikiran tadi kata Bunda apa mencintai sang pemberi apa cinta sang itu pemberi? atau baru kepikiran setelah melalui proses mencari cinta sejati itu? Iya proses lah, pasti proses. Salut juga kalau misalkan anak-anak remaja pemuda-pemudi ini bisa udah jatuh cinta langsung kepada sang pemilik. Iya pasti itu didikan orang tuanya luar biasa ya. Cuma tapi dalam perjalanan yang Bunda jalanin, Allah itu pasti juga kasih rasa cinta di kita untuk jatuh cinta kepada sesama makhluknya kan. Itu normal lah, tinggal kita kontrol, kita ingetin lagi apa sih yang Allah mau dengan dia ngasih rasa cinta kita ke orang itu gitu kan. Allah pengennya kita ngelakuin apa nih? Iya. Emang Nazif sendiri jatuh cinta yang pernah Nazif rasa, yang pernah Nazif hadepin itu, yang paling membuat konflik di dalam diri Nazif, yang paling bingung, aduh aku mesti gimana sih, aku tuh terus-terusan kepikiran misalkan gitu. Paling kepikiran mungkin pas, tapi kalau aku sebutin ntar orang bisa tahu dong. Iya. Gak apa-apa, jadi misteri aja. Jadi mesti kan udah cuma nyebutin. Soalnya kalau aku bertanya, nggak nanya orangnya enggak. Iya maksud aku kalau mau kasih tahu tempatnya ntar orang jadi Bunda tahu. nggak nanya tempat. Aku pengen ceritain tapi Gimana? Karena nanti wadahnya bercerita ya. Tapi ya. Tapi soalnya kalau tadi kata Bunda, pas Bunda tuh ada rasa suka, Bunda emang nggak ngungkapin, tapi orang kayak tahu itu dengan gerak-geriknya Bunda gitu.
nggak tahu orang tuh, kalau aku ya pas aku ada rasa suka, nggak tahu orang tuh sekitar tahu nggak sih aku tuh suka atau enggak, tapi aku kayak Bunda sih, lebih kayak nyimpen aja di hati dan mungkin cinta ke Bunda sesekali. Dan pakailah jalur langit ya kan. Iya, atau kayak ngomong ke dalam diri sendiri gitu, kayak aku suka gitu. Ya, dan satu kepikiran juga sih, nggak di zamannya Bunda menjadi remaja, pemuda-pemudi seperti kalian tuh kayaknya mungkin emang udah ada ya, cuma Bunda alhamdulillah terjauhkan dari lingkungan-lingkungan seperti itu yang zaman sekarang kok kayaknya makin merebak. Jatuh cinta, Allah kasih perasaan kita jatuh cinta ke sesama makhluk, pasti Allah maunya adalah berbeda jenis kelamin, tidak dengan sesama jenis, ya. Itu makanya kita misalkan kita dikasih rasa cinta, rasa suka, tapi ternyata ke sesama jenis, ya Maksudnya mungkin kalau balik lagi tanya deh ke Allah, itu benar enggak gitu. Dan sebenarnya kalau jatuh cinta ke kesalahan jenis kan udah jelas-jelas salah tuh kan, kata Allah. Nah kalau berbeda jenis jatuh cinta itu kan, kalau kata Allah memang Allah kasih kayak itu normal, cuma tetap kita balik lagi tanya kalau kita masih gimana ini gedebuk-gedebuknya, atau kata Nazi siapa tuh yang pernah gelagat itu kayak cacing kepanasan karena merasa aku harus tampil keren di depan dia, aku harus cari perhatian istilahnya. Iya. Gitu ya, itu semua baliknya namanya drama kehidupan yang biasanya rata-rata pemuda-pemudi ini yang bergejolaklah rasa cinta itu. Dan nggak apa-apa loh sharing sama orang tua itu, sharing apa yang dia rasa, apa yang dia bingungin. Terus kalau bukan sharing ke orang tua, sharing ke siapa? Karena orang tua yang orang terdekat itu, masa pengen ceritain ke teman juga bukan orang terdekat menurut aku ya. Memang sih teman bakal bisa ngasih solusi dan ngasih saran gitu ya. Cuma menurut aku ada kalanya beberapa hal itu memang perlu diceritain ke orang tua, karena orang tua yang mesti lebih tahu gitu tentang anak. Iya. Ya masih Bun. Betul. Next mungkin Bunda sama Nancy bisa ngobrol, kalau kita bisa jatuh cinta ke orang lain, harusnya kita juga bisa cinta sama diri kita sendiri. Mungkin bisa dikasih apa ya, nge-spill dikit cara biar bisa lebih mencintai diri sendiri gitu. Ya kalau gini nih, kita bisa jatuh cinta ke orang lain, gimana kita bisa ngasih yang terbaik buat orang itu kalau kita sendiri belum menjadi yang baik buat diri kita, pasti baru kita bisa kasih yang terbaik buat orang lain. Gimana kita? Sepakat? Sepakat, tapi cinta ke orang lain juga harus cinta ke diri sendiri. Oke? Satu lagi sebelum kita tutup, pas bulan lalu 2024, maksudnya beberapa hari yang lalu ya. Beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah 2024 dah. Dan alhamdulillah di sepanjang 2024 ada cerita-cerita yang kita lewatin bersama. Salah satunya alhamdulillah aku bisa mencapai keinginan aku, bisa bikin buku ini. Ini tuh sebenarnya isinya kalau ditanya isinya apa, rada malu juga tuh Bun. Ini kayaknya setelah Bunda baca ini tumpahan rasa yang mewarnai perjalanan di 150 hari ini. Isi kayak ternyata hari per harinya itu bisa sangat-sangat berbeda warnanya. Pasti ada warna sedikit beda. Karena menurut aku setiap hari itu selalu ada ceritanya masing-masing gitu. Kayak gitu sih, susah dijelasin. Oke. Ya. Terus menurut aku selama pembuatan cerita ini, selama pembuatan buku ini, menurut aku tuh Bunda bukan sebatas teman cerita dan ngobrol, tapi juga sebagai mentor yang melengkapi cerita ini. Alhamdulillah. Yep. Ya gitu sih. Segini dulu ya kita ya. Nanti kita lanjut nih di part kedua tentang bagaimana kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.